Iya. Tapi ini kalau di salah satu video dari dia kan Ernest bilang kalau komedian itu oversupply. Menurut lo oversupply, undersupply, atau tidak dimanfaatkan seperti fungsinya? Oversupply apa undersupply ya? Itu menarik juga ya. Jadi dia berpendapat oversupply. Dia berpendapat oversupply. Komika itu oversupply. Tapi gue suka penasaran sih Dri, kayak Mel itu kan lumayan unik ya orang-orangnya ya. Itu nemu dari mana sih? Dustin itu Halo semuanya, selamat datang kembali di podcast ABCD bersama saya Desi Bahir. Dan hari ini aku akan bahas mengenai profesi yang sebenarnya aku pengen, tapi beneran. Nah sebenarnya ada keinginan gitu untuk masuk situ, tapi belum, baru ya ujung-ujung kaki lah gitu ya. Nah ini profesinya apa, yaitu komika, atau mungkin lebih banyak yang tahu juga stand up comedian. Nah aku lagi ngobrol sama Adriano. Sebenarnya bacanya itu Kalbi atau Kolbi sih? Kalau pakai bahasa Arab kan Kolbi ya. Kolbi. Tapi yang benar apa? Bahasa Indonesia Kalbi nggak? Oh nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Ya udahlah, nggak ada yang manggil Kolbi juga kan, gitu kan ya. Bersama Adriano Kolbi, gue sesuai dia dengan ini. Yes. Halo. Thank you. Waktu sebelum bikin ini, setelah menentukan Adri mau jadi guest gitu kan ya, kan penasaran dong kisah Adri sebelumnya. Nah gue juga nanya sama tim, liatin dong Adri tuh sebelum jadi komika tuh dia tuh apa sih sebenarnya. Ternyata Adri dulunya copywriter. Iklan. Anak agensi lah. Anak agensi. Berapa lama? Mulai dari 2005 sampai 2016 akhirnya. Jadi hampir 10 tahun lah. Lama juga ya? Lama. Lumayan lama. Ya at that time startup belum kayak sekarang. Dulu kan the startupnya itu udah kerja di agensi. Benar sekali. Pada masanya kerja di agensi itu adalah memang dorongan hidup banyak orang ya. Pekerja Sudirman sebelum Sudirman kayak sekarang. Sebelum ada Mbak Sudirman dan Mas Sudirman, ya. Adri sudah menjadi abang-abang Sudirman. Nah jadi kan, tapi kan apakah habis itu langsung memutuskan jadi komika atau sempat yang lain dulu atau gimana? Enggak. Komika. Jadi ceritanya waktu itu ya. Lo ikut kompetisi apa gimana gitu nggak sih? Enggak. Oh bukan. Oh kenapa sih lo kalau ikut kompetisi? Tapi gue terlibat di apa? Di belakang panggungnya gitu. Gue jadi kayak comedy buddy / mentor gitulah di Suci Kompas dari season 2 season 5 ya, yang full ya. Sisanya mereka masih ngundang-ngundang tapi perpanggilan aja. Comedy buddy itu apa sih? Jadi kan itu kan susah banget kan, tiap minggu pesertanya harus punya materi baru kan. Ya jadi mereka harus dibantu lah sama orang gitu. Mungkin karena nulis joke sebetulnya prosesnya panjang. Dia harus bantuin orang, ada orang yang bisa jadi teman brainstorm atau teman ngarahin. Kalau punya premis ini oke, kayaknya bisa kesini nih, punchline-nya bisa kesini gitu. Itu berarti dari base sebagai copywriter? Iya. Sebetulnya menggunakan ilmu yang sama, penulisan kreatif dengan stand up tuh menggunakan ilmu yang sama. Ya pokoknya kita kan sering kayak gunain majas kayak hiperbola, analogi atau personifikasi gitu. Kayak misalnya teleponnya saking murahnya gue bisa nelpon, gue hemat lalu gue jadi kaya. Itu kan eksagerasi ya, atau analogi saking murahnya seperti apa, atau personifikasi saking murahnya bulannya kaget apa, itu ilmu penulisan copywriting lah zaman itu. Nah terus waktu itu ceritanya ngantor di Kuningan. Setiap pulang tuh kayak ada di pasar festival tuh ada sign open mic gitu. Terus gue selalu mikir kayak gue pengen coba deh one day gitu. Tapi nggak pernah kejadian sampai akhirnya tempatnya pindah ke Kemang. Gue pulang juga tuh dari daerah Buncit lewatin itu, terus one day kayaknya udah coba datang aja gitu. Gue pengen tahu juga gue kalau nulis tanpa brief tuh jadinya kayak apa. Datang ya udah bawa dua lembar kertas jokes yang udah bikin, terus naik, dan syukurnya waktu itu lucu. Terus kedua naik nggak lucu sama sekali. Nah dari situ the addiction start aja. Jadi kayak gitu. Kok yang kemarin lucu, yang ini nggak lucu, ada apa nih gitu. Dan ya udah habis itu bergulir aja gitu. Terus akhirnya memutuskan sempat lompat kayak tahun 2012 sampai 2013 gitu, 2 tahun untuk nyoba yaudah deh where stand up would take me nih, sampai akhirnya balik lagi ke agency.
Oh sempat balik lagi Balik juga. lagi ke agency baru, tapi stand up selalu bisa dilakuin lah. Kan kalender saya tidak sepenuh itu ya. Oh baik. Dulu sekarang penuh. Terus abis itu baru Ya pas udah balik lagi ya udah pagi ngantor, malam stand up, pagi ngantor, malam stand up. tapi itu berarti masih belum profesional dong? Itu udah mulai di hire jadi comedy buddy di Kompas Oh itu. itu udah mulai di hire jadi komedi. Tapi komedi buddy kan gak tampil ya Dri? Nggak tampil. Tapi job-job tampilnya kan juga paling ya diundang kayak ke Metro TV atau Kompas TV berapa kali tampil gitu. Terus kayak jawabannya nggak di TV aja. Iya. I see. Tapi ini berarti sebelum MLI dong ya? Belum, sebelum MLI. Sampai akhirnya itu dijalanin terus. Jadi pertama gue masih inget Angga tuh jadi juru kayak kampanye Faisal Basri, ketemu di situ. Iya. 2012 ketemu, terus 2017 bikin kantor bareng mereka gitu. Terus nggak lama setelah itu MLI tuh lagi bikin show ini pertama kalinya banget gitu. Mau ngerosting Kiki TBA sekarang. Oh Kiki TBA, jangan salah sebut. Udah nggak boleh disebutnya gitu. Sama Joshua. Terus mereka nih bilang, gue mau di roasting tapi gue cuma mau sama satu orang. Namanya Adreno Kalbi. Ya udah si Patrick juga kayak siapa nih Adreno Kalbi. Oh jadi nggak kenal juga. Nggak ada. Terus, oh jadi kisahnya sama kayak gue dong ya berarti ya. Oke. Dia udah terus akhirnya ketemu roasting, dia happy banget ngeliat kayak wah oke. Nah, kalau dia tahu lu dari mana tapi An? Karena nggak ada, karena anak-anak minta aja. Karena anak-anak minta. Bukan anak-anak minta tahu lo dari mana berarti? Oh, karena mereka ngikutin gua. Jadi ngikutin show gua, bener-bener seneng gitu. Mereka lihat abis itu udah tampil di show itu, dia happy banget, terus ngobrol, tahu background agency. Oke, kalau sama lo kayaknya kita bikin kantor aja gitu. Dia karena at the time dia kayaknya kalau ngehandle sendirian dia capek nih, dia butuh ada orang yang punya background profesional sedikit. Barulah kejadian ML itu 2018. Oh, baru kejadian ML itu. Berarti ML itu sebenarnya enggak ya baru ya hitungannya ya? Iya, baru. Sebenarnya 2018. Jadi PT lah 2018. Jadi PT 2018. Jadi itulah makanya akhirnya menjadi selain menjadi komika juga menjadi profesional di dunia komedi. Entertainment. Oke. Entertainment. Nah, tapi gue suka penasaran sih kayak ML itu kan lumayan unik ya orang-orangnya ya. Itu nemu dari mana sih? Macam-macam ya, ada yang kayak buangannya kompetisi gitu, kayak Coki Musim itu kan juga aktif banyak di kompetisi. Tapi ML itu sebetulnya payungnya lebih besar dari stand up, dia payungnya komedi lah, karena nggak semua talentnya itu bisa stand up tapi bisa berkomedi. Oh, bisa berkomedi. Contoh misalnya kayak Dustin. Iya, baru kita bahas ya Dustin ya. Dustin itu Dustin itu awalnya quiz hunter. Quiz hunter di radio. Maksudnya yang benar-benar pengen menang betul, gitu. Betul. Jadi setiap radio bikin quiz apa, dia tuh selalu ikut. Dia selalu ikut. Dia hafal banyak frekuensi radio. Dia hafal penyiarnya siapa aja. Dan dia orang-orang yang suka nungguin penyiar habis, kalau dia suka sama penyiarnya kapan bubarnya dia bawain kue atau apa gitu. Sampai saking absurdnya diajaklah berapa kali siaran sama Coki sama Muslim. Oh gitu. Dan lucu banget. Ya udah deh kita tarik aja gitu. Ketemu-temunya yang kayak gitu-gitulah. Iya, ajaib soalnya. Ajaib. Nah, tapi kalau misalnya kita ngomong komedi spektrumnya besar gitu ya. Terus sekarang kayaknya dikit-dikit tuh even di festival musik kayak kita baru tadi ada ini ya pengumuman ada satu festival musik di sini juga MLI akan take part gitu kan, komedi akan take part ya. Sebenarnya kalau orang lihat kayak gede gitu sebenarnya industrinya. Tapi menurut lo sendiri tuh gimana sih gitu? Apakah memang besar? Apakah belum mencapai potensialnya? Ataukah masih atau malah berkurang gitu dibandingin dulu awal-awal atau gimana? It goes up and down ya. Gua rasa ini ketiga kalinya naik lagi gitu. Oh lama juga ya ketiga kalinya. Dari tahun berapa nih 3 kali naik? Waktu 2011 awal, mungkin 2011 sampai 2013 menurut gua kita ngerajain banget TV gitu, maksudnya stand up tuh banyak banget ya. Berapa stasiun TV, bahkan stasiun yang mestinya berita doang aja ada stand up-nya gitu. Itu megang. And then hilang agak redup, hilang dari TV, abis itu terlibat di layar lebar banyak. Semua stand up comedian jadi director, writer, entah on screen talent segala macam. Ya habis itu turun lagi, habis itu ya sekarang naik lagi yang sekarang gitu. Iya. Kalau gua rasa sih masih bisa jauh lebih besar lagi gitu. Yang sekarang sih yang menyenangkan kayak nggak cuma jadi on screen talent tapi behind
camera talentnya juga jadi banyak gitu, nggak jadi penulis, komedi konsultan itu jadi sutradara juga termasuk ya. Dia berkembang. Yang mungkin belum ketemu formatnya tuh kalau misalnya mau mengorbitin bintang, kayak mungkin kalau musik udah ketemu, maksudnya kayak partner kita gitu kan bikin One ID, lu tahu nih roadmapnya, lu dari audisi lewat mana. Nah mungkin karena komedian tuh erat banget sama pengarangnya, dia agak susah tuh. Kayak misalnya Dustin kan nggak bisa kita bantu ya, maksudnya kita mau bikinin apa gitu, kayak ya udah gitu. Iya. I think maksudnya mungkin it's up to him. Iya, mungkin maksudnya kalau musik misalnya kan musisi bisa, maksudnya misalnya lo pinter nyanyi tapi lo nggak bisa ciptain lagu, ya, berarti ada. Lo belum pinter dance, ada, lo bisa latih gitu. Tapi ini sesuatu yang emang nggak bisa, komedi nggak bisa dilatih. Udah ada beberapa menurut gua komedian yang pakai shadow writer juga udah ada. Tapi maksud gua roadmap untuk menjadikan dia bintang itu yang belum ketemu. Kalau misalnya musik kan, Indonesian Idol apa gini-gini, dan kita produce album tour apa, dan komedian tuh masih hit and miss tuh untuk kayak gitu ya. Tapi off camera talentnya sama atau yang gak jadi aktor itu udah makin banyak sih. Iya sih, maksudnya gue inget kayak tahun berapa tuh ya, konsernya siapa aku juga lupa. Tapi katanya banyak banget yang masa terhibur. Tapi terhiburnya bukan karena lagunya, tapi karena interaksi dan banyolan yang ini ditukar banternya sama ya either sama musisinya lah atau sama tamunya lah gitu. Dan ternyata itu pakai comedy consultant gitu ya. Jadi sampai bisa ke sana ya, even buat ini juga. Karena nulis komedi itu kan susah ya. Dari gue kan pernah nih ya kan, aku bilang kan aku sebenarnya pengen sebenarnya pengen. Jadi tahun berapa ya? Tahun kayak tawain lagi. Karena kalau aku kan biasa nih ya, I think hosting apa itu biasa gitu. Jadi enggak ada fear of speaking in public tuh udah pasti enggak ada. Tapi ya ngomong 5 menit sendiri di depan orang dan lagi mikir kayak gue lucu enggak ya, itu tuh menakutkannya. Gila-gilaan ya, ampun-ampunan ya gitu. Jadi kayak aku waktu ikut course lah gue untuk bikin materi 5 menit aja tuh 6 minggu gue nulisnya. Ya sebetulnya jadi komedian tuh banyakan gak lucunya sebetulnya daripada lucunya. Kalau udah datang ke show berbayar, itu udah dengan tested material dan sebagainya. Tapi waktu mereka ngumpulin itu ke open mic itu mereka ngetes, ini belum dapat angle-nya, ini harus ganti punchline-nya, ini harus ini urutannya di sini, apa hal-hal kayak gitu ya, agak masokis sih memang. Tapi jadi ternyata jadi komedian itu banyakan gak lucunya daripada lucunya. Betul. Ya lucunya mungkin sejam show gitu kita yang denger, tapi yang buat behind yang that bikin it's an hour of writing and trial gitu. Tapi kan komedi di Indonesia sendiri kan sebenarnya udah long standing ya, maksudnya dari zaman dulu lah. Betul. Ya kita bicara Sri Mulat deh gitu kan, udah lama banget gitu. Dan maksudnya banyak banget yang nempel di kepala ya, maksudnya dari different kinds of comedy, dari mulai slapstick lah, apalah, yang sampai kalau disebut spontan, kalau satu generasi juga balas apa? Ya. Tapi kan itu kan udah lama ya. Ini coba lo lihat nih, ini ada artikel, ada beberapa artikel gitu kan ya. Ini sempat dibahas gitu ya sama Deddy Corbuzier, kayak pelawak senior Indonesia di masa tua gitu, kayak 2 rumah dan tanah Kadir habis terjual karena nggak ada biaya untuk berobat. Terus udah ya itu kayak gitu tuh gimana sih gitu pendapat lo sebagai, karena kan lo bisa hitungannya baru lah ya. Walaupun gue pengen bilang senior biar kelihatan tua, tapi kan baru lah hitungannya. Nah kalau lo kayak ngeliat kayak gitu tuh gimana ya Dri? Gini, kalau gue tuh ngeliatnya berusaha di luar profesinya komedi. Jadi gue rasa itu yang terjadi kalau kesenian lu tuh ada kesetiaan terhadap media. Gimana maksudnya? Meaning komedian-komedian yang tadi disebut itu semuanya itu bergantung sama TV. Jadi dia tampil dibayar. Jadi belum ada kayak kesadaran sekarang punya IP lah, atau bagaimana seninya tuh transform beda media. Jadi menurut gua mereka tuh kayak YouTuber yang mengandalkan AdSense, lalu AdSense-nya habis, mereka nggak tahu mau bikin kemana. lagi. Ya, tapi kan kalau udah digital kan orang punya kesadaran kayak, ya kalau YouTube-nya udah low nih, gue gabung sama media mogul lain atau gue transform ke sosial media lain. Nah itu kayaknya hal-hal kefleksibelan yang nggak dimilikin sama generasi sebelumnya. Sebetulnya bukan cuma komedian sih, maksudnya musisi juga sama. Selama lo kesadarannya cuma perform dibayar, akan ada momen dimana media itu udah nggak janjiin lo duit lagi, terus lo kebingungan mau kemana gitu. Sementara kan mestinya ya kayak misalnya podcast deh gitu.
semua ke podcast kan karena duitnya kayak lagi ngalir ke sini gitu. Gak juga. Once Tolong alirkan duit ke sini ya. misalnya tiba-tiba udah tidak ada sponsor dan apa gitu, ya kita harus transfer ke medium lain lah, maksudnya Iya. formatnya dibawa tapi dia pindah ke medium lain. Nah, jadi kayaknya jangan setia sama mediumnya menurut gua. Jangan setia sama mediumnya, sama jangan setia sama ini gak sih, satu jenis tipe apa ya, misalnya kayak tadi kan komedi itu kan luas, Ya. tadi lo bilang kan Ya. gak harus jadi performer kan, itu kan Ya. sama kayak musik. Betul. Mungkin juga harus kejar kayak kalau lu bukan main talentnya, lu bisa menjadi komedi profesional sebetulnya. Kefleksibelan itu yang mungkin juga gua rasa mungkin jadi bintang bukan buat semua orang sih. Mungkin itu sesuatu yang tapi banyak orang yang mungkin tidak bisa terima karena mungkin pengennya trajektorinya pertama adalah menjadi Jadi bintang. Ya itu yang ribet. Itu yang ribet menurut gua. Ada nggak talent yang lo sign, ya nggak usah yang ada sekarang, nggak usah disebut namanya, kalau masih ada yang emang mungkin trajektorinya tadi pengen jadi bintang tapi sebenarnya kayak enggak lah gitu, emang lo kayaknya nggak bisa jadi bintang nih, kita alihkan ke yang lain gitu. Ada beberapa kayak misalnya ya yang kemarin ada ya kayak mungkin kalendernya belum penuh, terus yaudah kita fungsiin jadi kreatif dulu di kantor gitu. Ada juga. Ada. Karena sebenarnya profesi itu memang luas. Mungkin itu bedanya industri komedi dulu dan sekarang kali ya, Dri. Dimana dulu tuh terbatas hanya sebagai ya performer, sementara sekarang banyak yang lain. Iya, banyak yang lain, dan mungkin juga kayak kesadaran IP-nya juga lain, kayak jadi kayak dia bisa create something terus dijual kemana dan itu formatnya dipakai tapi talentnya berganti. Hal-hal gitu sekarang udah terjadi. Hal-hal gitu udah terjadi. Berarti kalau lo sendiri ngelihatnya industri komedi itu banyaknya akan ada di orangnya atau di IP-nya atau di mana? Hopefully sih kalau mau kelangsungannya panjang ya harus ada di IP-nya ya. Misalnya untuk kayak contoh Warkop gitu. Pada saat dia ya bintangnya udah mulai tua dan udah bukan desirable talent ya, gitu. kalau kata orang Jawa. Dia bisa balikin gitu. Dia bisa terusin ke generasi berikutnya. Tapi nggak tahu itu permasalahan IP-nya, gue nggak ngerti juga. Oh iya, mungkin itu juga bukan untuk kita bahas gitu ya. Tapi kan kalau sekarang kayaknya kreator tuh punya kesadaran penuh akan itu gitu. Iya. Tapi ini kalau di salah satu video dari dia kan Ernest bilang kalau komedian itu oversupply. Menurut lo oversupply, undersupply, atau tidak dimanfaatkan seperti fungsinya? Oversupply apa undersupply ya? Itu menarik juga ya. Jadi dia berpendapat oversupply. Dia berpendapat oversupply. Komika itu oversupply. Menurut gua nggak gini. Gua karena pernah involved dengan Visinema waktu itu, partner bikin Visinema konten. Gua merasa in general nih entertainment ya, behind camera sama on camera talentnya sangat kekurangan. Sangat kekurangan menurut gua. Gini, nyebutin 5 nama, misalnya ada berapa box office gitu ya. Gua nyebutin lebih dari 5 atau 10 namanya udah kesulitan karena itu terus orangnya. Box office comedy show maksudnya. Film. Maksudnya itu kesulitan. Jadi kalau oversupply, mungkin oversupply karena semua pengen, itu lagi, semua pengennya jadi bintang gitu. Kalau misalnya orientasinya sekarang kan ada Emily, ada Comika, ada Haha Corp, ada Hiburin. That's only 4 yang emang fokus di berkomedi ya. Talent manajemennya cuma segini gitu, dan kita belum nyampe kayak musik yang bisa kayak tur 50 kabupaten atau apa, maksudnya masih ini banget. Nah mungkin karena berharapnya semua keangkut sama ibu kota kali, maksudnya kayak produksi film di sini, TV di sini, atau cari panggung di sini, tapi kekuatan hyper lokalnya belum di develop besar banget gitu. Emang komika tuh gak banyak ya di daerah-daerah gitu, atau semua tuh konsentrasi pengennya ke ibu kota? Iya, konsentrasinya pengennya ke ibu kota. Semuanya. Makanya
kita percaya malah Kan kalau MLI kan banyak kan. iya, Maksudnya makanya kita percaya kayaknya harus hyper lokal mestinya. Jadi kita ada yang Jiro Luger gitu, ada Komedi Sade untuk Jawa Timur, Jiro Luger untuk Jawa Tengah. Kita ada lagi Komtung TV untuk medianya. Kita lagi coba propose ke salah satu tempat podcast juga untuk lokal kontennya Padang gitu. Ya lo tuh orang Padang gitu deh? Nyokap. Oh iya, bener kan? Bener. Tapi gue gak bisa bahasa Padang. Oh, jadi bisa, ada dua talent lagi gitu. Talent kita sama talentnya Comika. Menurut gue penguasaan di lokalnya malah dikit. Mungkin juga tadi kalau misalnya nyambung tadi kan lo bilang sebenarnya industri komedi belum sebesar yang itu ya sebenarnya harusnya mungkin apakah dari yang situ-situ gitu ya, dari yang hyper local tadi itu. Iya, kayak misalnya penulis film yang punya background komedi aja nggak nyampe 10 nama. Nggak ya? Nggak nyampe. Atau yang box office paling Benedion doang. Siapa lagi selain Benedion? Kalau oversupply ya mungkin. Ya pokoknya intinya menurut lo under lah. Nah kalau lu bilang tadi industrinya gimana? Nah menurut gue peningkatan kaliber SDM-nya yang kurang. Oke. Jadi kayak yang maksudnya yang coba banyak. Yang coba lu datang open mic sekali lu udah bisa disebut komika gitu. Permasalahannya bisa nggak create pasar lo sendiri, create show lo sendiri, orang menanti karya lo, yang itu-itunya yang susah. Ya, I think sustainability itu kan suatu hal yang sulit ya. Contoh, saya tahun lalu bikin itu 5 menit piece selama 6 minggu, pasti kan gue gak pernah bikin lagi. Gitu kan. Ya gue kan juga gak bisa disebut komika dong, gitu kan. Karena kan nggak ada ini untuk ngejar. Tapi gimana sih cara menghidupkan, paling nggak mungkin ya Adri atau Emily lah menghidupkan si industri ya komedi ini gitu. Gila, tough question banget. Ini sebenarnya nggak ada sih, tapi ya udah gue penasaran aja, pengen tahu gitu. Nah itu tadi yang gue sebut roadmapnya tuh belum ketemu. Jadi misalnya gini, kalau musik kita tahu ada sekolah musik tuh banyak gitu, atau sekolah. Bukannya komedi juga ada komedi course kayaknya Emily bikin gitu tapi semacam. Tapi nggak institusional itu, setempat-tempat lain lah. Bener, gitu. Maksudnya development writing atau kayak pelatihan kamera, acting tuh banyak banget jenisnya. Tapi stand up tuh kayaknya dikit banget ya gitu. Gue nggak tahu. Karena ya seperti gue pelajari bahwa ternyata ya comedy class itu gue pikir kan akan ada gimana gitu ya Dri. Ternyata enggak ya. Memang hanya latihan menulis materi aja. Ya of course every week you get some new inilah. Misalnya lo dikasih reference, lo dikasih kayak ya tadi lo bilang itu kan either lo hiperbola atau lo mencela diri sendiri itu paling gampang yang kayak gitu-gitu. Tapi kan cuma gitu doang ya. Itu kan cuma teori gitu. Nah itu kan gimana cara ininya? Iya. Ya, gue anjing pertanyaannya susah banget. Oversupply sama undersupply. Menurut gue sih undersupply. Undersupply in the sense of kalau semuanya bisa ditingkatin kualitas SDM-nya, mungkin kita akan lihat lebih banyak variasinya lagi. Undersupply kalau menurut lo mungkin oversupply dalam quantity bisa jadi, betul. Tapi undersupply dalam hal kualitas. Mungkin ya. Can you say that? Kira-kira gitu. Jadi nantikan mungkin kalau mau ngelihat Adri persoalannya on stage bisa lo semua sama aja. Lo semua sama aja. Ini installment ketiga spesial gue tanggal 1 Oktober di Bandung nih, tayang udah lewat. Semoga ini tayangnya sebelum itu. Itu kan ini adalah suatu tekanan kepada tim. 8 Oktober di Artpreneur di Jakarta. Oke. Komedi itu satu-satunya hal yang makin dekat sama kenyataan, orang malah makin sebel. Deddy tuh punya spektrum yang terlalu luas malah. Kadang-kadang gue pun waktu tampil gue juga ngeri kayak aduh nih bener gak ya gitu.